Menurut Purbaya, secara umum kondisi ekonomi Indonesia saat ini masih dalam posisi yang aman dan nyaman. Pemerintah terus memantau berbagai indikator untuk menjaga stabilitas dan momentum pertumbuhan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam rapat paripurna melaporkan bahwa perekonomian masih dalam kondisi stabil dan terkendali menjelang beberapa pekan tutup tahun 2025. Menurut Purbaya, secara umum kondisi ekonomi Indonesia saat ini masih dalam posisi yang aman dan nyaman. Pemerintah terus memantau berbagai indikator untuk menjaga stabilitas dan momentum pertumbuhan. Meskipun demikian, pemerintah mengakui masih terdapat sejumlah kelemahan di beberapa sektor ekonomi. Kelemahan tersebut dinilai bersifat terbatas dan akan terus diperbaiki melalui berbagai kebijakan ke depan. Salah satu fokus pemerintah saat ini adalah mendorong penyerapan anggaran lebih optimal. Pemerintah ingin memastikan belanja negara dapat segera masuk ke sistem perekonomian dan memberikan dampak nyata. Kita perbaiki lagi ke depan. Penyerapan anggaran beberapa proyek mungkin belum lancar, tapi akan didorong terus ke depan supaya lebih lancar lagi, supaya uangnya semakin muter di sistem perekonomian. Kan tahun ini juga dibarengin dengan BLT kan yang 31 triliun tadi yang sudah diumumkan, dan penyerapannya udah amat bagus sekali, sampai sekarang udah 29 triliun lebih. Jadi tinggal sedikit lagi yang tinggal disalurkan ke masyarakat. Harusnya sih di bulan keempat Desember ini dorongan ke ekonomi akan lebih bagus dibanding tahun lalu. Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI meminta Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan untuk bekerja keras mengejar target penerimaan negara di sektor perpajakan agar dimaksimalkan menjelang akhir tahun. Anggota Komisi 11 DPR RI Ana Muawanah menegaskan Ditjen Pajak harus menutup gap target pendapatan negara dengan melakukan upaya tambahan penerimaan di sektor perpajakan, termasuk menggali potensi penerimaan perpajakan lain yang belum optimal di sisa waktu tahun 2025, di mana hingga saat ini penerimaan baru mencapai 70,2%. Menurut Ana, pemerintah harus mencarikan ekstensifikasi pendapatan sebagai pengganti tidak tercapainya target penerimaan negara. Salah satunya adalah dengan mengejar keras penunggak pajak. Ada kekurangan kurang lebih 700 triliun dan Pak Dirjen Pajak menyampaikan optimis bahwa pencapaian pajak akan tercapai. Pajak timbul dari misal PPh badan, kemudian pajak-pajak konstruksi itu akan mendekati di Desember sih ya. Maka harapan kami di minggu 3 Desember itu sudah akan kelihatan sekali terhadap beberapa pencapaian. Contohnya di misal tingkat provinsi, tingkat 2 masih semuanya sedang progres kejar-kejaran untuk penyelesaian perpajakan. Kemudian lagi mungkin dari BUMN dan seterusnya pasti juga ada impact pajak yang akan tertutup. Utusan khusus Presiden untuk Energi dan Lingkungan Hidup Hashim Joyo Hadikusumo mengkritik kinerja aparat pajak dan bea cukai yang dinilainya belum mampu mengoptimalkan potensi penerimaan negara. Menurut Hashim, lemahnya kinerja aparat menjadi salah satu penyebab stagnannya rasio penerimaan negara Indonesia selama lebih dari 1 dekade terakhir. Menurut Hashim, rasio penerimaan negara Indonesia masih bertahan di kisaran 9% hingga 12% terhadap produk domestik bruto, menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan sistem perpajakan terlemah di dunia. Bahkan data Bank Dunia menunjukkan penerimaan dari pajak, penerimaan negara bukan pajak, royalti dan cukai tidak mengalami peningkatan signifikan dalam kurun waktu tersebut. Hashim bahkan menyebut rasio penerimaan negara Indonesia kini tertinggal dari Kamboja. Dan data dari Bank Dunia sudah menunjukkan dari dulu sampai sekarang pajak, PNBP, royalti, cukai kita tetap tidak ada penambahan. Pada saat Kamboja Pak Dhani, tadi Pak Dhani bilang kan Filipina. Saya menunjuk negara Kamboja. Kamboja lebih miskin dari kita, lebih miskin dari Filipina. 10 tahun lalu, penerimaan negara, yaitu termasuk pajak, cukai, PNBP, royalti ya, dari emas, tembaga dan sebagainya, batu bara, juga biaya masuk dan sebagainya. Kamboja itu 9%, Indonesia 12%. Itu 11 tahun lalu, 10 tahun lalu. Sekarang Pak Dhani, Kamboja 18%.
Indonesia gimana? Tetap 12%. Berarti apa? Berarti nggak ada kenaikan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Bank Dunia mengerek naik proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 5% di 2025. Ya, laju pertumbuhan di kisaran 5% ini ditopang dari kinerja ekspor dan investasi yang kuat sepanjang tahun 2025. Bank Dunia mengerek naik proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 5% di 2025. Proyeksi tersebut tertuang dalam Indonesia Economic Prospect edisi Desember 2025. Bank Dunia juga memproyeksi pertumbuhan ekonomi di 2026 sebesar 5% dan 2027 mencapai 5,2% secara tahunan. Level pertumbuhan ini naik pesat dibandingkan proyeksi sebelumnya dalam Indonesia Economic Prospect edisi Juni 2025 yang memperkirakan ekonomi Indonesia hanya akan tumbuh 4,7% pada 2025, 4,8% di 2026, dan 5% pada 2027. Direktur Bank Dunia untuk Indonesia dan Timur Leste, Caroline Turk, mengatakan laju pertumbuhan di kisaran 5% ditopang dari kinerja ekspor dan investasi yang kuat sepanjang tahun ini. Pertumbuhan ekonomi juga didukung oleh percepatan pengiriman ekspor dan meningkatnya permintaan global terhadap komoditas, khususnya minyak, kelapa sawit, besi, baja, dan emas. Bank Dunia juga menganggap kebijakan moneter Bank Indonesia turut berkontribusi dalam percepatan pertumbuhan dengan memangkas suku bunga acuan sebesar 150 basis point sejak September 2024 menjadi 4,75%. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan siap mengalihkan anggaran hasil efisiensi belanja kementerian lembaga sebesar 60 triliun rupiah untuk pemulihan dampak bencana Sumatera. Purbaya memastikan anggaran pemulihan bencana akan berasal dari APBN. Adapun untuk tahun ini, Purbaya menyebut BNPB telah mengajukan anggaran 1,6 triliun rupiah. Menkyu juga masih menyediakan anggaran 1,3 triliun rupiah untuk yang bisa diminta BNPB tahun depan. Menkyu juga akan memberikan relaksasi anggaran bagi Pemda yang wilayahnya terdampak bencana. Sebenarnya kan dari APBN, kan waktu begitu APBN selesai di DPR, kita pelajarin, kita sisir semua program-program kementerian lembaga. Ternyata masih banyak program-program yang nggak jelas, rapat nggak jelas. Udah kita sisir semuanya, even sebelum bencana udah kita kumpulkan 60T dari situ. Jadi siap-siap mau dieksekusi apa enggak. Jadi begitu dibutuhkan 60T yang disebutkan oleh